varian itu benar, baru kita lanjut ke langkah berikutnya itu terminasi. Nah, di sini, di langkah terminasi ini, kita menggunakan loop invarian untuk menunjukkan mengapa algoritma itu benar. Nah, poin-poin yang ada di slide inilah yang harus kalian pegang kuat-kuat untuk membuktikan kebenaran pada algoritma yang non-rekursif atau algoritma iteratif. Yang terpenting utama pertama kali bangunlah loop invarian. Ya kan? Ini yang biasanya agak-agak tricky di sini. Loop invarian udah kalian bangun, baru bikin inisialisasi dan maintenance. Yang pada dasarnya kalian menggunakan induksi matematika, induksi matematis gitu ya. Jadi induksi matematisnya dipakai di sini. Gitu. Nah, sebelum saya lanjutin, minggu lalu kalian sudah belajar tentang loop invarian dan beberapa orang sudah mengerjakan PR-nya tentang loop invarian. Saya yakin kalian sudah banyak eksplorasi lah ya, baca-baca gitu. Kira-kira loop invarian itu apa sih? Kita recall dulu sebentar. Apa sih yang ditunjukkan oleh loop invarian? Apa sih yang terkandung dalam loop invarian? Jawab di chat ya, di bagian chat. Saya pengen semua orang jawab. Salah nggak apa-apa? Loop invarian itu merepresentasikan apa? Loop invarian itu menunjukkan apa? Loop invarian itu apa sih? Ini jadi prinsip utama. Ayo tulis. Farah, menganalisa pola yang ada di algoritma. Jadi kata Farah, loop invarian itu representasi pola. Pola apa nih? Nah, yuk yang lain, ayo. Nggak salah ya? Nah, kalau kalian jawab kan saya kasih komentar tuh. Ya kan? Entah jawaban kalian benar salah kan enak dapat komentar. Dapat feedback. Oke. Otnil, hal yang terjadi di setiap pengulangan. Faiz, cara membuktikan bahwa loop yang ada sesuai dengan keinginan. Oke. Amamul, membuktikan kebenaran algoritma. Loop yang tidak ada duanya. Ini saya bilang kayak gitu ya. Oke. Ringkasan dari hal yang dilakukan dari algoritma. Ringkasan dari hal. Oke, keren Fiona. Imam, memastikan benar sebelum iterasi. Bukan itu yang saya mau. Egi, langkah buat menunjukkan kalau suatu algoritma itu benar. Hafiza, membuktikan algoritma tidak error. Yang lain, yang lain. Menunjukkan apa yang terjadi dalam loop. Kata Rian. Yang lain nih, ada berapa orang nih? 37 orang di sini. Coba dong komentar kalian apa yang kalian tahu. Googling boleh, Bu? Boleh. Nggak akan keluar di UTS sih kayak gini. Nggak tahu keluar atau enggak ya. Tapi ini adalah prinsip yang kalau kalian pegang, maka akan membantu kalian dalam menyelesaikan persoalan. Kata Zaid, pembuktian algoritma apakah error atau tidak. Rifki, penulisan pola yang ada di algoritma. Zakia, Adi, menunjukkan sebuah kebenaran. Loop yang membuktikan benarnya suatu algoritma. Loop yang membuktikan benarnya suatu algoritma. Yang mendekati jawaban itu yang mana ya? Oatmeal, almost hampir hampir benar. Farah, pola yang ada algoritma. Tapi pola apa nih? Pola apa ya? Uh, dari Hammam membuktikan kebenaran algoritma. Itu adalah gunanya, guna dari loop invarian ya. Kegunaannya itu untuk apa? Ringkasan dari hal yang dilakukan dari algoritma secara matematis. Boleh nih Fiona, keren. Tadi saya udah kasih gitu ya. Apalagi ya, yang jawabannya mendekati. Penulisan pola yang ada. Nah ini pola apa? Betul pola, kita berusaha menangkap pola, tapi pola apa? Pola yang berulang, Gian. Pembuktian kebenaran dalam loop algoritma, kata Gian. Pola, kondisi atau predikat yang ada pada loop. Itu ada loop invarian. Kondisi yang selalu terjadi pada loop atau pola ya. Pola yang kalau kalau di situ adalah variabel, berarti pola dari variabel-variabel yang ada pada loop itu.
Kayak gitu. Itu udah loop invarian. Tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran algoritma. Jadi loop invariant itu sebenarnya adalah tool atau alat yang kita pakai. Nah, tapi loop invariant itu dia isinya apa sih? Ya gitu kan? Ya, harus jadi pertanyaan kalian. Isinya apa sih ini? Dia tuh mengandung apa? Apa sih yang dia representasikan? Nah, pada dasarnya dia merepresentasikan pola berbagai perubahan variabel yang terjadi pada algoritma. Atau ada yang menggunakan istilah yang lebih keren lagi tuh, predikat-predikat yang ada pada loop. Itu ya. Nah, ini yang kalian harus pegang kuat-kuat. Nah, nanti itu kalian pakai untuk membangun loop invarian karena ini kan pertama kali kan. Harus kalian bangun dulu. Nah, saya balik lagi ke kamera saya. Sebentar, saya koneksinya tiba-tiba, bentar ya, agak-agak lambat. Oke. Yang tampil di kalian adalah kertas ya, kertas saya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke detail, ke teknis. Bagaimana cara melakukan pembuktian algoritma. Saya punya algoritma perkalian. Oh ya, satu lagi yang saya ingetin. Sebenarnya kalau masalah langkah demi langkah, kalau kalian cuma ngafalin langkah demi langkahnya aja, biasanya gampang lupa. Makanya saya menyarankan coba pahami kenapa begini, kenapa begitu. Terus pegang kuat-kuat yang bagian inisialisasi, maintenance, sama termination tadi ya. Itu yang harus kalian pegang kuat-kuat gitu. Baik, kita masuk aja ke teknis. Saya punya algoritma multiply. Inputnya adalah Y dan Z. Algoritma ini mengembalikan hasil kali Y kali Z yang tersimpan dalam variabel X. Ini ya klaimnya. Nah, untuk membuktikan kebenaran algoritma ini, maka kalian harus membangun loop invarian. Loop invariannya kayak gimana? Gitu kan? Kemudian yang kedua, nanti buktikan bahwa loop invarian ini benar, gitu kan? Di mana kalian menggunakan induksi matematis. Nah, yang ketiga, gunakan loop invarian untuk menunjukkan algoritma itu benar. Nah, tiga ini aja. Tiga ini. Cuma tiga nomor yang harus kalian pegang kuat, tapi penulisan jawabannya bisa panjang lebar gitu. Iya, izin ke toilet, oke. Nggak masalah ya. Silakan. Santai ya, santai tapi tetap serius. Jadi saya nggak pengen kalian ikut kuliah itu hanya sekedar kewajiban terus cuma nyalain Google Meet-nya terus kalian pergi bolos gitu, bukan itu. Tapi saya pengen kalian mumpung ketemu saya di Google Meet jadi kalian bisa nanya gitu ya. Gunakan kesempatan itu. Ketemu langsung sama dosennya ya bertanyalah gitu ya. Gitu. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Baik. Nah, kita masuk ke langkah pertama, bangun loop invarian. Nah, di sini yang agak-agak biasanya agak menyulitkan katanya. Tapi kalau kalian pahami bahwa konsep loop invariant itu pada dasarnya dia merepresentasikan kondisi yang terjadi pada loop. Pola, tadi kata siapa tadi itu? Pola yang terjadi pada loop. Pola apa? Nah, kita lihat di sini. Oh, di dalam loopnya ini ada berbagai variabel. Kalau kayak gitu, maka saya harus mencari tahu pola yang terjadi pada setiap loop, pola variabel, pola perubahan variabel yang terjadi pada setiap kali iterasi. Perubahan variabelnya itu seperti apa? Nah, lihat saya punya X, punya Y, punya Z. Saya pengen tahu polanya kayak gimana. Nah, caranya adalah saya bangun dulu fakta atau saya melakukan generalisasi dari kondisi yang ada. Misal, pada saat iterasi ke 0,
atau belum masuk ke dalam loop, ya kan? Saya punya iterasi ke 0, saya misalkan dengan J, ini huruf J, saya punya nilai X pada iterasi ke 0 itu sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian pada iterasi ke 1, iterasi 1, tulisannya jelek banget, iterasi 1, yaitu J sama dengan 1, saya punya X1 sama dengan apa? Nah, lihat, ada if di sini. Oh, berarti X-nya itu kondisinya bisa seperti ini. X0 ditambah Y0. Atau X1-nya bisa menjadi cuma X0 aja. X0 tambah Y0 ini jika nilai Z0-nya ganjil, atau X1 sama dengan X0 jika Z0-nya adalah genap. Nggak apa-apa nge-like, santai aja ya. Gitu ya. Nah, terus saya juga punya nilai Y1. Y1 adalah 2Y0. Saya juga punya Z1. Z1 itu adalah, Z0 dibagi 2, floor. Floor ini adalah rundown, jadi dibulatkan ke bawah. Gitu ya. Belum kelihatan polanya ya. Yuk coba iterasi kedua. Di iterasi 2, atau J sama dengan 2, saya punya X2. X2 itu sama. X2 itu bisa menjadi X1 plus Y1 jika nilai Z sebelumnya, pada iterasi sebelumnya adalah ganjil, atau, saya kasih atau ya, supaya kalian nggak bingung. Atau X2-nya bisa menjadi sama dengan X1, sama dengan nilai X pada iterasi sebelumnya. Ini jika Z1-nya adalah genap. Bisa difahami ya? Nah, nilai Y2 sama dengan 2 kali nilai Y pada iterasi sebelumnya, nilai Z2 sama dengan Z1 dibagi 2. Lihat polanya. Udah mulai kelihatan polanya. Oh, kalau kayak gitu, saya bisa punya pola. Pola yang saya dapatkan adalah, nilai Y pada iterasi berikutnya akan mengikuti pola 2Y pada iterasi sekarang. Kemudian Z pada iterasi berikutnya akan sama dengan nilai ZJ dibagi 2. Kemudian saya juga punya nilai X0-nya adalah 0 ya. Nah, tadi inisialisasi. Kemudian saya juga punya nilai X. Pola X itu gimana? XJ plus 1. Ada komponen X, ada komponen Y. Tapi di sini komponen X aja. Kalau gitu pasti di sini XJ. Tapi dia ditambah YJ. Kalau ganjil. Kalau Z-nya ganjil, maka jadi X plus Y. Kalau Z-nya genap, dia cuma X aja. Artinya Y-nya bisa muncul, bisa enggak kan di sini ya. Nah, kalau kalian perhatikan video saya pakai apa tuh? Y ini pakai Z ya. Z mod 2 gitu ya. Iya. Kenapa tuh kira-kira? Kenapa saya pakai kayak gitu? ZJ mod, ini biasanya bikin bingung mahasiswa. Kenapa ZJ mod 2-nya muncul? Nah, ada yang Karena tahu? ketika Z-nya genap, berarti Z mod 2-nya 0. Terus Y kali 0 kan 0. Berarti sama aja kayak XJ. X sebelumnya. Y-nya hilang nanti kalau genap. Betul, Faiz ya. Iya, Betul. Kalau misalkan, saya ulang ya, kalau di sini, sebentar,
Mod 2 itu kan artinya sisa pembagian dengan 2. Bedakan dengan div ya. Kalau div itu kan dibagi 2. Kalau mod itu hasil pembagian, sisa pembagian dengan 2. Misal kalau Z-nya, ZJ-nya itu adalah 4. Maka 4 mod 2 berapa? 0 kan? Maka di sini kalau nilai Z-nya adalah genap, contohnya 4 tadi, di mod 2 itu 0, maka di sini komponen Y-nya jadi hilang kan? Karena 0 dikalikan Y adalah 0. Lihat di sini, cocok ya? Jika Z-nya adalah genap, maka cuma sama dengan nilai X sebelumnya. Tapi perhatikan, kalau nilai Z-nya misalkan adalah 5, maka 5 mod 2, 5 mod 2 berapa? 1. Lihat, berarti di sini kalau ZC-nya adalah ganjil, 5 contohnya, 5 mod 2 adalah 1, 1 kali Y adalah nilai Y itu sendiri, maka dia kira-kira akan memenuhi persamaan seperti ini contohnya. Gitu ya, bisa difahami ya. Maka muncullah pola seperti ini. Nah, ini adalah fakta yang kita dapatkan atau generalisasi, maksudnya kita berusaha mencari apa sih keumuman yang ada di sini, apa sih yang terjadi pada tiap iterasi. Di iterasi berikutnya itu apa sih pola yang kita dapatkan, seperti itu, gitu ya. Oke, kalau kita udah dapat ini, maka berikutnya kita harus bisa membuat loop invarian yang di sini nih. Nah, loop invarian ini pada dasarnya tadi apa? Pola yang terjadi pada tiap iterasi, pola perubahan variabel yang terjadi pada tiap iterasi, yang dia menggambarkan kaitan antar semua variabel. Kalau kalian lihat di sini, Y, J plus 1, ZJ plus 1, XY plus 1, ini adalah pola perubahan Y, Z, dan X pada iterasi berikutnya, karena plus 1 gitu ya. Tapi kita belum bisa mendapatkan pola X-nya tuh seperti apa, Y-nya tuh seperti apa, Y-nya udah tahu sih, X-nya tuh seperti apa secara umum, gitu. Nah, saya mau nunjukin satu dulu, coret-coretan sedikit. Misal ya, misal coba kita lakukan tracing seperti ini. Misal kita punya, lihat algoritma, selalu perhatikan algoritmanya ya kalau sedang melakukan correctness proof, karena kita selalu mengacu ke algoritma itu lagi. Nah, misal input saya adalah sembarang nilai Z0 dan Y0. Lihat, kenapa ada nolnya sih Bu? Ya ini kan Y0, Z0 adalah input pada algoritma tersebut. Kayak gitu. Misal saya set misalnya nilai Z-nya adalah 1. Pada saat masuk awal ya, nilai Z-nya adalah 1. Nah, supaya nggak ngantuk, boleh sambil minum. Sambil cuci muka juga boleh. Nilai Z0 adalah 1 misal. Kalau Z-nya adalah 1, perhatikan, Z lebih dari 0, masuk ke dalam loop ya. Nah, apakah Z adalah ganjil, out itu ganjil? Kalau Z-nya ganjil, maka nilai X-nya adalah, saya masuk ke iterasi 1, maka adalah X1 sama dengan nilai X yang sebelumnya ditambah nilai Y yang sebelumnya. X0 ditambah Y0, ya kan? Gitu kan? Terus, kemudian Y-nya adalah jadi 2 kali Y0, Y1 menjadi 2 Y0, Z1 menjadi 1 dibagi 2. Berapa tuh? 0 ya. 0 masuk ke kondisi while, ternyata dia tidak memenuhi, maka loop saya berhenti. Maka outputnya adalah, output dari algoritma saya adalah ini. Kalau nilai Z-nya adalah 1. Gitu ya. Terus kenapa Bu dikotakin? Karena ini kan outputnya adalah X. Y dan Z ini kan bukan output, outputnya adalah X. Makanya saya pengen tahu pola outputnya itu seperti apa. Belum kelihatan polanya lagi. Saya coba cari, coba tracing kalau misalnya Z-nya genap, angka 2 misalnya ya. Pada saat 2, saya masuk ke dalam iterasi pertama, X1 saya akan menjadi, enggak ya, enggak masuk ke sini ya, karena dia genap, maka X1 saya sama dengan X0, ya kan? Y1 saya menjadi 2Y0, Z1 saya menjadi
2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena 1 masih memenuhi kondisi while, saya masuk ke dalam loop lagi, iterasi ke-2. Ini adalah iterasi 1, ini ya. Kemudian di sini adalah iterasi 2. Iterasi 2. X2-nya menjadi, masuk ke sini ya, karena Z-nya adalah ganjil. Lihat, hasil perhitungan Z sebelumnya adalah ganjil, di iterasi kedua, Z, apakah Z itu ganjil? Iya, betul. Maka nilai X-nya memenuhi persamaan ini. X1 ditambah Y1 kan. Gitu, kalau dia, ini adalah tadi mana? Ngikutin ini. Wait, mana tadi? Oh, ini dia. Kalau dia ganjil, maka polanya adalah seperti ini. Kalau dia genap, maka seperti ini. Gitu ya. Nah, maka X2 adalah X1 plus Y1. X1-nya itu apa? X1-nya adalah X0. Y1-nya itu apa? 2Y0. Kayak gitu. Y2 adalah 2Y1. Z2 adalah Z1 dibagi 2. Z1-nya berapa sih tadi? Oh, 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0. 0 saya cocokkan dengan kondisi apakah Z lebih dari 0? Enggak ya. Maka loop saya berhenti. Lihat, ini adalah output dari program saya kalau nilai Z-nya adalah 2. Udah mulai kelihatan polanya ya? Satu lagi deh. Yang udah ngerti, oke lah. Semoga nggak bosen. Misal Z-nya adalah 3. Saya coba pada iterasi 1, saya akan punya, masuk ke sini ya, Z-nya kan 3, Z lebih dari 0, saya masuk ke sini ya. Apakah Z-nya ganjil? Oh iya, betul. Jika Z-nya ganjil, maka saya punya X1 adalah X0 ditambah Y0 kan. Saya punya Y1 adalah 2Y0, saya punya Z1 sama dengan 3, lihat. 3 dibagi 2. Berapa tuh? 1 ya. 3 dibagi 2, 1. Kan dibulatkan ke bawah. Ini kan floor. Floor gitu. Karena Z-nya 1, saya masuk lagi ke iterasi 2. Iterasi 2, saya punya X2, ganjil ya. Saya masuk ke sini lagi. X1 ditambah Y1 kan? X tambah Y. X1-nya tadi berapa? X0 ditambah Y0. Y1-nya berapa? 2Y0. Saya buletin lah. X0 ditambah 3Y0. Y2 menjadi 2Y1. Z1 menjadi 1 per 2 adalah 0. 0 masuk ke sini, dicocokkan dengan Z lebih dari 0, nggak memenuhi, maka iterasi saya berhenti. Lihat, ini adalah output yang dikeluarkan oleh algoritma multiply jika nilai Z-nya adalah 3. Lihat. Oh, kalau Z-nya 1, di sini ternyata komponennya pengali Y-nya adalah 1. Kalau Z-nya 2, pengali Y-nya adalah 2. Kalau Z-nya 3, pengali Y-nya adalah 3. Kalian bisa juga memasukkan nilai X0-nya dengan 0 ya, nggak masalah. Misal di sini, Bu, ini kan X0-nya 0, jadi cuma Y0, nggak masalah. Ini X0-nya kan 0, jadi 2Y0 gitu ya. Kan X0-nya 0. Di sini 3Y0, nggak masalah. Oh, di sini polanya kelihatan. Oh, jadi dia sangat bergantung pada nilai Z0. Tapi lihat, nilai X-nya kan ada di sini. Nah, dari sini, ini kan hasilnya 3 kali Y0. Ini kan kalau saya membuat pemisalan Z0 kali Y0, Y0 kali Z0. Sebentar, sebelum saya membuat kesimpulan loop invarian, dari sini saya akan punya loop invarian. Ada yang boleh tanyain dulu? Bisa difahami ya? Gampang ya? Ya, nggak ngerti nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya anggap ngerti. Bisa ya? Nah, dari ini, dari pola yang kita dapatkan ini, maka kita bisa membangun loop invarian yang tadi kata kalian pada dasarnya adalah merepresentasikan kaitan atau hubungan antar berbagai variabel yang ada pada algoritma. Dalam hal ini ada pada loop. Gitu ya. Kaitannya apa? Oh, ada X, ada Y, ada Z. Nah, di sini berarti loop invarian ini
harus kita buat untuk setiap iterasi. Dia harus berlaku untuk setiap iterasi kan. Nah, untuk menyatakan seperti itu, kita bisa menggunakan misal variabel J sebagai permisalan. Untuk setiap iterasi, nah cara ngomongnya gitu. Untuk setiap iterasi, saya harus menyatakan bahwa apapun yang terjadi, ada pola yang terjadi di situ, sedemikian sehingga akan menghasilkan Y0 kali Z0. Kenapa begitu? Nah, coba lihat di sini. Hasil kalinya kan, hasil algoritma ini kan hasil perkalian Y kali Z. Di sini saya misalkan Y0 Z0 seperti ini. Nah, di sini harus menunjukkan apa sih kaitan antar berbagai variabel yang ada di sini. Oh, lihat kaitannya. Ada X, ada Y, terus di sini nilainya ternyata dia sesuai dengan nilai Z-nya. Oh, kalau kayak gitu saya bisa membuat XJ ditambah YJ kali ZJ itu akan sama dengan Y0 kali Z0. Lihat dari sini. Gitu ya. Ini adalah loop invarian kalian. Tanpa ini, tanpa hitung-hitungan yang kayak gini, sebenarnya kalian juga sudah bisa membuat loop invarian berdasar pola yang tadi kalian sudah invert tuh dari sini. Kayak gini. Bisa, ini dari sini nih, dari fakta ini. Sebenarnya bisa juga kalau langsung itu ya. Bahwa ada komponen Z, Y, dan X. Ini kan mirip bentuknya. Cuma nggak ada mod 2-nya. Kayak gitu. Oke. Selesai satu urusan kita ya, membangun loop invarian. Ada pertanyaan dulu? Mana tadi? Bu mau nanya, Yuk. kemarin tuh kan, ini kan ada di tugas, terus saya ngerjainnya tuh caranya tuh mirip kayak induksi matematika gitu, kira-kira boleh nggak Bu? Nah, kita belum masuk ke induksi matematika ini ya? Ini belum. Oh Ini belum. kan kita, baru tahap pertama, mana tadi? Tahap pertama ini, yang saya kasih link kotak merah ini, yang di ujung kanan. Iya. Kita baru membangun loop invarian. Baru nanti masuk ke induksi matematis di tahap nomor 2. Gitu. Yang pertama bangun loop invarian. Udah nih, anggaplah kalian tahu lah ya, oh loop invariannya seperti ini. Nah, tahap Iya. berikutnya dalam correctness proof adalah buktikan bahwa loop invarian itu tadi benar. Kan bisa jadi salah kan? Iya. Buktikan dulu bahwa dia benar. Kalau udah berlaku benar, baru kita masuk tahap ketiga. Jadi yang Faiz tanyain, induksi matematis, iya dipakai, tapi di tahap berikutnya untuk membuktikan loop invariant. Kita cari loop invariantnya dulu kan. Loop Oke. invariant ini tuh nanti akan jadi hipotesis. Jadi hipotesis induksi kalau kalian perhatikan. Tapi kan sebelum itu, nggak usah dulu. Kita bangun loop invariant. Ini kan menunjukkan pola yang ada pada algoritma. Oke, sambil kalian resapi dulu, kita break 5 menit ya. Habis ini kita masuk ke langkah kedua dan langkah ketiga. Break dulu 5 menit.
Boleh kalau mau ada yang nanya dulu ya, sambil kita break. Udah cukup breaknya? Cukup ya, kita lanjutin aja. Nanti supaya ada waktu untuk diskusi. Sekaligus saya juga mau ngetes, nanya-nanya ke kalian, kalian beneran ngerti atau enggak. Gitu. Karena berdasar pengalaman, kalau kalian pengen tahu, saya udah ngajar dulu analisis kompleksitas algoritma ini, nama kuliahnya adalah DAA, Desain Analisis Algoritma 3 SKS. Kalau sekarang DAA itu dipecah jadi 2, analisis kompleksitas algoritma dan strategi algoritma. Nggak tahu kalian dapat strategi algoritma nggak ya? Saya nggak tahu. Semester depan mungkin dapat strategi algoritma. Nah, di situ dulu tuh jadi 1. Nah, biasanya kalau dilihat dari hasil kuis, UTS gitu ya, pada bagian correctness proof ini tampak bahwa sebagian besar tidak memahami apa yang dikerjakan. Makanya saya begitu menekankan ini 3 poin ini, 3 poin tadi ya. Bangun loop invarian dulu, temukan dulu loop invariannya, terus kemudian gunakan induksi matematis untuk membuktikan bahwa loop invarian itu benar, ya kan? Itu. Jadi induksi matematis itu digunakan untuk membuktikan bahwa loop invarian benar. Selesai di situ enggak. Tugas pembuktian kebenaran algoritma belum selesai. Kan baru sampai membuktikan loop invarian itu benar tadi kan, pakai induksi matematis, belum selesai, belum tuntas. Maka yang langkah terakhir itu adalah gunakan loop invarian yang tadi sudah dianggap benar tadi, yang sudah dibuktikan benar tadi, untuk membuktikan algoritma itu benar. Makanya ada bagian correctness proof yang di situ ada keywordnya itu ada terminasi sama hasil gitu kan. Nah di situ, gitu ya. Jadi pahamilah 3 nomor ini supaya kalian tahu ngapain sih. Pertama ngapain sih? Oh ya bikin loop invarian. Ini saya ulang-ulang terus ya. Jadi ini pelajaran buat saya juga setelah sekian tahun ngajar ternyata harusnya fokusnya tuh di sini di 3 poin ini. Nah, saya belajar dari kesalahan ngajar. Gitu. Yang pertama bangun loop invarian, udah ya selesai tadi ya. Nah kita akan masuk ke tahap kedua dan ketiga. Mana nih sebentar saya ganti kamera dulu. Kasihan kalau
Ya, kadang-kadang kalian juga harus, ya kalian harus tahu kan siapa yang ngajar gitu. Kalau saya nggak pernah nunjukin muka, nanti kalian ini yang ngajar ada atau enggak gitu. Gitu ya. Nah ini dia, ini dia. Mana tadi? Ini ya, yang saya tunjuk pakai spidol biru ini. Loop invariant sudah kalian bangun. Meskipun untuk membangun loop invariant ini kok tampak susah banget sih Bu. Nanti kalau banyak latihan lama-lama jadi gampang. Kalian akan tahu intuisinya. Akan tumbuh intuisi itu di kalian. Makanya saya kasih PR. Tujuannya supaya kalian terbiasa gitu ya. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa loop invariant itu benar. Pakai induksi matematis gitu ya. Nah, gitu. Yang ketiga, baru kita pakai loop invariant untuk menunjukkan bahwa algoritma benar gitu ya. So, saya kotakin dulu. Ini fakta kita, ini loop invariant yang sudah kita dapat. Kita lanjut ke tahap kedua ya. Tahap kedua tadi apa? Pembuktian kebenaran. Sebentar, saya geser. Pembuktian bahwa loop invariant itu benar. Pembuktian kebenaran dari loop invariant. Gitu. Gimana cara membuktikan kebenarannya? Pakai apa tadi? Induksi matematis. Jadi ngerti ya, induksi matematis yang sepanjang itu teh buat apa? Nah, untuk membuktikan kebenaran loop invariant. Yuk kita mulai. Induksi matematis ada berapa komponen? Ada 3, Bu. Tiga, Bu. betul. Udah tahu ya? Ada basis, nah pertama basis, nanti ada hipotesis, ada langkah induksi. Pertama basis. Kita buktikan bahwa loop invariant benar pada komponen basis. Pada basis, di sini saya pilih berapa misalnya? Kita induksi pada apa? J, N, K, L, M, X, Y, Z, apa? Induksi pada apa? Induksi matematis kan? Induksi pada J. Kenapa induksi pada J? Kenapa bukan pada X? Kenapa bukan pada Y? Kenapa bukan pada Z? Aduh Bu, kenapa sih Bu ditanyain? Inisialisasi pertama. Iterasi pertama. Oke, 0 adalah iterasi, bukan iterasi pertama ya, sebelum iterasi ya. Awal. 0. Kenapa saya pilih J? J ini merepresentasikan apa sih? penanda iterasi. Betul, iterasi. Jadi, saya melakukan induksi matematis, nah induksinya itu pada iterasinya, yaitu pada J-nya. Pada iterasi ke-0, saya akan mendapatkan, tadi loop invariant dibikin apa tadi? Loop invariant kita mana tadi? Wait, mana tadi? Oh, ini dia. Saya taruh sini ya. Loop invariant saya kan ini kayak gini. Terus lihat di sini. Untuk tiap elemen J, untuk setiap iterasi akan berlaku seperti ini. Loop invariant kita menyatakan begitu. Maka induksi matematis kita harus kita lakukan pada J. Gitu ya. Nanti di beberapa persoalan lain induksinya itu nggak harus J, ada N, ada I gitu kan. Tergantung induksinya pada apa. Nah, di sini kita induksinya pada J. Kenapa? J ini adalah penanda iterasi yang ternyata pada setiap iterasi pola yang kita dapatkan seperti ini. Ini harus kita buktikan. Yuk kita masuk ke sini. Ya, selalu berikan makna pada tiap langkah yang kalian kerjakan supaya kalian paham. Mana tadi? Kalau J sama dengan 0, saya masukkan loop invariant XJ plus YJ kali ZJ itu akan menjadi X0, J-nya 0 kan? Ditambah Y0 kali Z0. Jadi apa nih? Jadi ini. Lihat. Dari fakta di awal tadi saya punya X0 saya adalah 0 kan? 0 ditambah Y0 kali Z0, maka saya punya Y0 kali Z0. Oh, jadi terbukti pada basis ternyata untuk J0 saya masukkan ke dalam loop invariant. Pola loop invariant sudah kita dapatkan, hasilnya adalah Y0 kali Z0. Maka saya simpulkan bahwa loop invariant ini terbukti benar di bagian inisialisasi
atau di bagian basis. Selesai satu ya. Kan tadi ada initialization, maintenance, sama termination kan? Nah, kemudian saya masuk ke hipotesis induksi. Saya singkat ya, hipotesis induksi. Bu, HIP itu apa? Hipotesis. Kadang kalau kalian pas saya detik ke sini ngantuk, terus bangun lagi, ini tadi apa ya? Sekarang tahu. Hipotesis induksi. Hipotesis itu kan asumsi atau anggapan. Sebentar, apa yang harus kita bikin sebagai hipotesis di sini kalau kayak gitu? Bingung kan? Nah, gini. Tadi kita melakukan induksi matematis untuk apa sih? Membuktikan bahwa loop invariant itu benar kan? Benar kan? Nah, maka di hipotesis induksi, sebentar saya ulang lagi. Tujuan kita melakukan induksi matematis adalah untuk membuktikan bahwa loop invariannya itu benar. Maka hipotesis yang saya buat adalah saya asumsikan bahwa loop invariant itu benar. Gitu. Saya asumsikan bahwa loop invariant saya benar. Loop invariant kayak gini kan. XJ plus YJ kali ZJ itu memang sama dengan Y0 kali Z0. Saya asumsikan ini benar. Gitu. Sengaja kalimatnya saya panjangin. Sebenarnya ngomong gini aja nggak apa-apa. Gitu ya. Ini ketutupan ya? Sudah offside dari scanner? Belum? Belum kan ya? Belum, Bu. Kadang offside saya nggak tahu. Kasih tahu ya. Baik. Saya ulang lagi, satu kali lagi. Karena kita melakukan induksi matematis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa loop invariant itu benar, maka di bagian hipotesis induksi, saya mengasumsikan bahwa loop invariant ini memang benar. Gitu, saya asumsikan begitu. Nah, kita lanjutkan. Di prinsip induksi, kalau kita mengasumsikan bahwa sesuatu itu benar, untuk suatu nilai J misalnya, maka kita harus membuktikan bahwa untuk nilai J plus 1 juga harus benar gitu kan. Gimana cara omongnya itu Bu? Maka saya panjangin deh kalimatnya. Maka kita harus membuktikan bahwa ini untuk J plus 1 juga harus benar. Juga harus benar gitu kan, sama dengan benar. Nah, benarnya itu kayak gimana? Nah, definisi benar di sini harus sesuai dengan karakteristik algoritma, yaitu algoritma harus mampu mengeluarkan perkalian Y kali Z. Maka di sini dia juga harus memenuhi Y kali Z. Gitu. Bisa ya? Paham ya? Kenapa nulisnya itu kayak gini? Kenapa di sini seperti ini? Kenapa di sini seperti ini? Nah, kenapa kita nulis yang saya kasih kotak merah di sini? Ini sesuai dengan prinsip dari induksi. Lalu kenapa saya tulis yang di bagian kotak hijau seperti ini? Kita kan pengen nunjukin kalau memang, wait sebentar. Kalau memang loop invariant dianggap benar untuk nilai J, maka berdasarkan prinsip induksi, saya juga harus membuktikan bahwa untuk J plus 1, dia juga harus benar. Ini juga harus benar. Benarnya itu seperti apa? Definisi benar algoritma ini harus mengikuti definisi benar dari algoritma multiply, yaitu dia berisi hasil kali antara Y dengan Z. Bisa ya? Udah. Nah, biasanya ditulisnya itu RTP. Biasanya di sini itu RTP. Gitu kan? Kalau di contoh-contoh solusi. Tapi itu kan kadang nggak paham kenapa sih RTP. Nah, ini cerita panjangnya itu seperti ini. Gitu. RTP itu apa tuh Bu? Singkatannya required to prove. Gitu ya. Jadi RTP ini muncul dari hipotesis induksi ini. Nah, kita masuk ke komponen ketiga dari
hipotesis, dari induksi matematis. Langkah induksinya gimana? Apa yang dilakukan di langkah induksi? Langkah pembuktian, Bu. Oke. Apa yang harus kita buktikan di langkah induksi? XJ plus 1-nya itu benar, Bu. Ini harus kita buktikan. Kan tadi dibilang kita harus membuktikan. Maka di langkah induksi ya kita harus buktikan dia. Nah, kita harus membuktikan apakah XJ plus 1 ini J plus 1 kali Z plus 1 itu akan memenuhi pola ini. Gitu. Benar nggak sih bahwa ini XJ plus 1 tambah YJ plus 1 kali Z plus 1, J plus 1 akan memenuhi pola seperti ini. Nah, kita coba lihat ya. XJ plus 1, mana tadi pola kita? Kita selesaikan. Nah, kalau udah kayak gini tuh tinggal hitung-hitungan sederhana, nggak ada yang susah. XJ plus 1 berapa? Ini ya. XJ ditambah YJ kali ZJ mod 2, ini nih, dari fakta yang kita dapatin tadi di awal. Saya tambah dengan YJ plus 1 tadi jadi apa? 2 YJ. J-nya subscript ya ini ya. Kali ZJ plus 1. Ah, ini dia. ZJ dibagi 2. Saya berhenti dulu. Dari mana itu, Bu? Lihat, dari sini nih. Ini adalah fakta yang kita dapetin tadi di awal. Fakta. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu? Sedikit tips dari saya. Memang agak susah tetap terus berkonsentrasi di kuliah online seperti ini, menghadap layar terus-menerus gitu ya. Tapi ya usahakan sebisanya kalian konsentrasi, meskipun ada beberapa di beberapa menit yang kalian lost gitu, nanti kalian bisa lihat di videonya. Tapi jangan sampai kalian loss-nya itu di sebagian besar, jangan kayak gitu. Kalian rugi waktu, rugi kuota gitu kan, gitu ya. Jadi tetap coba cari gimana supaya tetap bisa fokus. Ya materinya memang agak berat, tapi ya tetap berjuang. Saya lanjutin ya, sampai di sini bisa. Baik, saya lanjutin XJ-nya, terus lihat saya punya komponen, lihat. Ada Y di sini, ada Y di sini. Ini penjumlahan saya bisa kelompokkan. YJ-nya saya taruh depan, maka saya punya ZJ mod 2 ditambah 2 kali ZJ per 2. Gitu ya. Ini saya kelompokin aja nih. Apa nih, matematika sederhana kan ini ya. Nggak ada yang susah-susah kayak gitu. Nah, sebentar nih saya tulis sumbernya ini dari mana? Dari fakta yang tadi saya dapatkan di awal. Ini nggak ada yang saya lakukan, ya cuma hukum pengelompokan sederhana. Kemudian lihat, saya bisa lakukan apa lagi nih? Oh, coba kita lihat tadi. Ternyata algoritma tadi juga menambahkan spesifikasi kalau ada 2 floor dari n per 2 ditambah n mod 2, itu nilainya sama dengan n. Lihat, polanya sama nggak dengan yang ini? Sama ya? Cuma di sini Z. Kan polanya sama dengan ini. ZJ mod 2, 2 ZJ per 2. Maka yang saya kotakin merah itu akan berubah menjadi ZJ. Gitu ya, dari sini. Ini nggak perlu kalian temukan, biasanya dikasih kalau dalam soal. Ini akan membantu kita. Jadi
Di kuliah ini kalian tidak harus pakai aljabar linear yang rumit-rumit, kalkulus yang rumit, enggak. Tapi lebih ke bagaimana langkah pembuktiannya gitu ya. Bisa ya sampai sini ya. Nah, ini dari mana? Dari preliminary result yang tadi didapatkan. Yang diberitahukan oleh spesifikasi problem. Terus sampai sini gimana? Udah sama belum dengan yang ini? Y0 kali Z0 belum ya? Nah, kita lihat. Ini tuh kayaknya tadi ada deh di hipotesis kita lihat. Nah, saatnya kita menggunakan hipotesis. Lihat. XY ditambah Y kali Z akan sama dengan Y0 kali Z. Oh, ternyata pola ini kita bandingkan dengan hipotesis akan sama menghasilkan Y0 kali Z0. Sehingga di sini saya bisa menyatakan bahwa untuk XC plus 1 ditambah YC plus 1 dengan ZC plus 1, atau dengan kata lain, pola X, Y, dan Z untuk iterasi pada C plus 1 akan memenuhi juga Y0 kali Z0. Oh, ternyata terbukti. Selesai induksi matematis. Tapi proses pembuktian kebenaran algoritma belum selesai, belum ya? Sampai di sini dulu. Ada yang mau nanya dulu? Gak ada yang nanya? Saya yang nanya loh nanti. Saya yang nanya kalau gitu ya. Saya nanya dulu. Siap-siap. Jawabnya di kolom chat aja. Saya pengen tahu siapa yang masih bangun ini. Pertanyaan saya adalah, jawab ya di kolom chat ya, nggak usah ngomong. Kenapa saya membuat asumsi seperti ini di hipotesis induksi yang di kotak biru? Kenapa saya membuat hipotesis induksinya seperti ini? Yang di kotak biru. Yuk, jawab. Dalam 10 detik. Jawab di kolom chat. Salah nggak apa-apa. Mengapa saya membuat hipotesis induksinya seperti ini? Yang di kotak biru. Salah nggak apa-apa ya, nggak usah takut jawab, nggak akan dicubit, nggak akan dijewer, nggak akan dihukum, gitu. Kalian, karena kita ingin membuktikan loop invarian yang kita bentuk adalah benar, betul. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebenaran, Farah, betul. Rifki mengasumsikan dari loop invarian, ya, mengasumsikan loop invariannya benar, gitu ya Rifki ya, di kalimatnya dilengkapi. Faiz, dalam hipotesis kita mengasumsikan bahwa loop invarian sudah ditentukan harus benar, betul. Sesuai loop invarian, Azril. Sesuai loop invarian, apa tuh? Makna dari sesuai. Yang kita jadikan hipotesis biasanya adalah loop invarian, tapi kalimatnya dilengkapi lagi dengan kita mengasumsikan bahwa loop invariannya benar, gitu ya, di hipotesis. Gitu, karena itu loop invariannya rata-rata benar. Sip-sip, Zakia, Hanif, Dika, Jose, Egi, Otnil, Rizky Nugraha, Bima, oke, thank you. Ini kopas-kopas dari jawaban teman ya. Bu, nggak tahu Bu, saya apa jadi. Saya kaget Bu, disuruh ngapain. Jadi karena teman pada nulis chat, saya ikutan aja. Gian, membuktikan kebenaran loop invarian dari hipotesis induksi. Sebentar nih, kalimat kamu membingungkan Gian. Membuktikan kebenaran loop invarian dari hipotesis induksi yang kita asumsikan. Bingung. Asumsi kebenaran loop invarian, Hamam, Akhdan, Adi, itu loop invarian. Untuk membuktikan loop invariannya benar, betul. Tommy, identifikasi kebenaran. Oke, karena mau buktiin loop invarian, Dita. Oke.
mau buktiin loop invarian apa nih? Membuktikan apa? Membuktikan bahwa loop invariannya benar, gitu ya. Membuktikan apa? Apa yang ingin dibuktikan? Membuktikan salah, membuktikan benar. Bu, ini kalimatnya begitu banget sih, Bu. Iya. Ya, setiap kata itu meter, penting. Jadi coba belajar. Jadi kalau jawab latihan ya, makanya saya pengen kalian jawab semuanya, jawab di chat. Kalau jawab pakai suara kan 1-2 paling, saya pengen semuanya. Saya pengen lihat konstruksi kalimat kalian. Oke, keren-keren. Ngerti ya sekarang? Oke, kita lanjut ke tahap terakhir. Mana tahap terakhir saya? Sebentar, kertas ya. Tadi sampai mana kita? Sampai sini nih. Kita sudah membangun loop invarian, udah. Kemudian membuktikan loop invarian benar, udah gitu ya. Sekarang ketiga nih. Yang saya kasih garis hijau. Menggunakan loop invarian untuk menunjukkan bahwa algoritma benar. Yuk. Tahap terakhir. Singkirkan dulu. Tahap terakhir. Nah, gini ya. Kita buktikan kebenaran. Sorry. Ini adalah papan tulis saya. Jadi saya kalau ngajar di kelas untuk mata kuliah ini, papan tulisnya biasanya penuh sama tulisan. Terus ketika ngajarnya online, saya pun mendadak bingung. Tapi untungnya ada alatnya. Oke. Saya nggak mau pakai tablet. Kalau tablet itu kan saya nggak bisa pakai kertas berlembar-lembar gini kan. Saya harus hapus gitu kan. Kalau pakai ini kan saya bisa pakai kertas-kertas yang berikutnya sebelumnya. Baik, kita lanjutin ya. Kita mulai dari sebentar. Supaya kalian tahu apa ya kaitannya. Di sini di correctness proof ini kita ingin menggunakan loop invarian. Tujuannya adalah saya tulisin dulu. Kita ingin menggunakan loop invarian untuk menunjukkan kepada kita bahwa algoritma itu benar. Untuk menunjukkan bahwa algo itu benar. Nah, kita harus tahu dulu nih. Yang dimaksud algoritma benar itu apa untuk kasus ini? Oh, ternyata algoritma ini tadi mengklaim apa tuh di awal? Klaimnya seperti itu kan? Bahwa algoritma itu berhenti atau loop berhenti. Penting ya kata berhenti di sini karena kita bekerja dengan loop. Bahwa algoritma itu berhenti dengan X, lihat X berisi atau mengandung hasil kali Y dengan Z. Gitu kan? Lihat. X berisi hasil kali Y dengan Z. Ini adalah klaimnya. Ada dua bagian di situ yang menjadi penting dan mungkin akan membuat kalian memahami kenapa di beberapa solusi yang entah kalian temukan dari mana, kenapa harus seperti ini. Ada dua hal. Pertama, bahwa algoritmanya itu berhenti, ya kan? Karena ini loop. Penting untuk membuktikan bahwa algoritmanya akan berhenti. Karena kalau looping tak hingga, berarti dia nggak berhenti kan? Nah, itu udah salah duluan. Kemudian yang kedua, kita harus membuktikan bahwa pada saat dia berhenti, X-nya itu benar-benar berisi hasil kali antara Y dengan Z. Ini dua hal ini harus kita buktikan. Yuk kita coba lihat, benar nggak sih algoritmanya ini berhenti? Benar nggak algoritmanya berhenti? Pertanyaan saya salah. Coba, saya nanya deh. Kapan algoritmanya ini berhenti? Loop ini berhenti. Boleh ngomong, boleh pakai suara, biar cepet. Kapan algoritmanya ini berhenti? Kapan loopnya berhenti? Ketika Z-nya lebih dari 0. Z-nya kurang dari 0, bisa. Tapi yang paling pertama kali didapatkan Z kurang dari 0 atau Z sama dengan 0? Sama dengan 0. Betul, Z sama dengan 0. Bagus. Pertanyaan berikutnya, kapan Z menjadi 0? Di saat
Z per 2 pembulatan ke bawahnya sama dengan 0. Lihat. Kita lihat aja, apa sih yang terjadi pada Z? Biasanya nilai Z itu berkurang di algoritma looping itu yang umumnya itu kan -1 itu ya, di decrement gitu kan. -1, -2, dan lain sebagainya. Tapi di sini lihat nilai Z-nya ternyata dibagi 2. Dan kalian tadi sudah membuktikan bahwa, mana tadi contohnya? Di sini ya, tadi yang di awal tadi, bahwa kita membuktikan bahwa, oh lihat nih, nilai Z-nya di iterasi 1, di iterasi berikutnya dia jadi 0. Ternyata pembagian dengan 2 pada akhirnya akan, dan diflorkan ya, diflorkan, itu pada akhirnya akan membuat nilai Z-nya 0. Nah, karena nilai Z-nya 0, maka algoritmanya berhenti. Itulah yang disebut dengan kondisi terminasi. Itulah bukti bahwa algoritmanya berhenti. Itu udah sekalian tulisin di sini. Nah, gimana cara nulisnya, Bu? Kita lihat itu saja. Pada tiap iterasi, nilai Z dibagi 2. Kayak gini kan, nilai Z dibagi 2, diflorkan. Atau kayak gini kalian tuliskan. Sehingga pada suatu waktu T, kita simbolkan dengan T, akan menjadi ZT-nya sama dengan 0. Kalau Z-nya 0, maka loop akan berhenti. Nah, sampai di sini kita berhasil membuktikan ini. Yang saya kasih lingkaran hijau, bahwa algoritmanya berhenti. Terbukti ya? Oke, algoritmanya berhenti. Nah, lanjut. Kita harus lanjut ke bagaimana membuktikan bahwa pada saat dia berhenti, X-nya ini berisi hasil kali Y dengan Z. X-nya ini berisi nilai yang benar. Nilai yang benarnya adalah hasil kali Y dengan Z. Hasilnya seperti apa? Hasil dari algoritma. Hasil maksudnya return value-nya ya. Nah, misal kita gini. Anggap bahwa loop itu berhenti setelah iterasi tertentu. Setelah iterasi tertentu, saya ngomongnya gini, setelah T iterasi tertentu. Setelah waktu tertentu ya. Nah gitu. Tentu saja untuk nilai T lebih dari sama dengan 0 dong. Kan nggak mungkin negatif, bilangan asli. Nah, disinilah saatnya kita menggunakan loop invarian. Kan tadi tujuannya adalah ini. Tujuan kita di sini kan ini kan. Yang saya kasih kotak merah di atas itu. Gunakan loop invarian. Nah, disinilah saatnya kita menggunakan loop invarian. Dengan loop invarian kita tadi apa? X ditambah Y kali Z sama dengan Y0 kali Z0 gitu ya. Tapi lihat di sini ada T iterasi, kalau tadi adalah J iterasi, pakai simbol J, sekarang saya pakai simbol T, kayak gini, untuk menunjukkan waktu. XT ditambah YT kali ZT sama dengan Y0 kali Z0. Ini ada loop invarian kan? Masa sih Bu, mana loop invarian saya? Ini adalah loop invarian, ingat-ingat. XJ tambah YJ kali ZJ sama dengan Y0 kali Z0. Dengan loop invarian seperti ini, seperti itu, terus kita lihat, oh pada saat XT, YT, ZT, saya kan punya ZT sama dengan 0 di atas. Maka saya masukkan saja di sini adalah ZT-nya 0. Sebentar, dengan loop invarian kayak gini. Dan ZT-nya sama dengan 0, maka saya akan punya XT sama dengan Y0 kali Z0. Ini kan jadi 0. Ini 0 kali Y kan 0. Sisanya adalah XT sama dengan Y0 kali Z0. Ini tuh kotak merah yang di bawah ini membuktikan yang mana? Yang ini. Membuktikan komponen kedua dari klaim. X berisi hasil kali antara Y dengan Z pada saat dia berhenti. Pada saat dia berhenti, ZT-nya 0 kan? Tahu dari mana Bu? Dari atas ini. Pada saat dia berhenti,
XT sama dengan Y0 kali Z0. Nah, terus kita simpulkan. Sehingga dengan demikian, algo terbukti berhenti dengan X berisi hasil kali nilai awal dari Y dan Z. Gitu ya. Sampai di sini baru correctness proof-nya kita berhenti. Selesai. Oke. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Yuk, Rian. Nah, saya masih bingung di konstruksi kalimat yang terakhir-terakhir. Nah, misalkan kasusnya beda soal. Nah, algoritmanya tuh kan misalkan perpangkatan misalkan dia itu mangkatin X pangkat Y. Nah, di soalnya tuh nggak dikasih tahu, pokoknya buktiin aja algo ini benar gitu. Nah, pas diklaim yang di lembar terakhir ini yang di layar, kita tuh ngeklaim algoritma berhenti dengan X pangkat Y misalkan. Nah, itu tuh pas di hasil itu kita pakai teorema tambahan kayak misalkan jika X perkalian X yang sama berulang itu disebut pangkat atau gimana, Bu? Ada yang mau saya agak nggak paham nih, karena ini sangat bergantung dari detail algoritmanya ya. Iya kan? Saya butuh algoritma seperti ininya dulu kan. Ini yang contoh kasus di PR ya? Ada pangkat ya? Nggak apa-apa. Saya lupa algoritma. Saya lihat soalnya dulu ya. Wait, saya lupa. Di situ Y pangkat. Oh, I see. Ya. Mana ya? Hasil kali hasil perpangkatan Y0 kali Z0. Ya, terus masalahnya adalah dikonstruksi pada saat correctness proof-nya. Iya, Bu. Masalahnya di mana? Yang diterminasi kan enggak ya? Terminasi kan dia pasti akan berhenti tuh karena dikurang 1 kan? Iya, Bu. Terus yang di sininya? Konstruksi kalimatnya, Bu. Betul. Di sini berarti pakai aja bahwa loop invariannya kayak gimana dan masukkan kondisi mirip kayak gini sih. Z-nya pada saat dia berhenti itu kayak gimana? Kayak gitu. Jadi mirip-mirip kayak gini, cuma ininya mungkin agak berubah, tapi mirip kayak gini, karena ini kan perkalian itu perpangkatan, nggak jauh beda. Jadi anggap lo berhenti setelah T iterasi tertentu, nah pada saat lo berhenti kan ZT-nya itu berarti 0. Nah, loop invariannya ini akan seperti apa konstruksinya, itu harus kalian bikin dulu kan. Nanti masukkan nilai ZT-nya yang 0 tadi ke loop invarian tadi itu, nanti akan ketemu mirip-mirip seperti ini. Enggak, yang bukan Y0 kali Z0, ini kan perkalian ya, perpangkatan lah. Y0 pangkat Z0 ya, Y kali Y pangkat Z. Kayak gitu. Sehingga nanti kalian bisa mengatakan bahwa algoritmanya berhenti dengan X berisi hasil perpangkatan antara Y dengan Z. Mirip kayak gini, mirip. Kalau yang perpangkatan mirip kayak gini. Gitu ya? Ya? Semoga paham. Berarti Bu tinggal nanti itu sama dengan misalkan X pangkat Y aja gitu, nggak usah ada kata-kata tambahan. Kata-kata tambahan apa tuh? Kayak misalkan loop invariannya kamu gimana? Yang udah dibangun loop invariannya? Perkalian berulang, Bu. Jadi X kayak ya perkalian berulang gitu sampai terakhir. Nah, udah gitu kan ngebuktiin ini tuh pangkat gitu. Iya. Berarti harus dikaitkan dengan terminasi tadi itu.
Kalau kamu coba perkalian berulang kan nggak ada hubungannya dengan ZT ya? Ada, Bu, ada. Ada bisa. Oke deh, nanti lebih jelasnya coba di post di forum. Coba dilihat, saya lihat nanti supaya saya paham. Kayaknya ini ada miskomunikasi. Apa yang saya asumsikan atau bisa ditunjukin di layar. Nanti aja di forum ya, supaya bisa panjang lebar ngomongnya. Kalau saya belum jawab di forum, coba saya dicolek di WA. Bu, itu ada message di forum belum di ya, kan saya mengelola 5 kelas, 5 kelas di LMS, kebayang banyaknya gitu ya. Di forum aja supaya bisa panjang lebar. Rasanya udah ada beberapa pertanyaan yang saya jawab, nggak tahu di kelas kalian atau di kelas lain. Terkait PR juga, Bu yang kayak gini bener atau enggak, misalnya langkahnya, nah itu enggak, kamu salah, tapi saya nggak ngasih jawabannya ya, saya cuma ini salah gitu, harus bukan yang begitu, gitu. Bukan nanya jawaban ya, kalian kerjakan dulu, nanti kita diskusikan, gitu ya. Oke Rian, thank you. Yang lain masih ada kesempatan untuk nanya, yuk manfaatkan untuk bertanya. Yuk yang lain, udah pada bisa nih? Kalau gitu saya yang nanya deh. Saya yang nanya ke saya ngetes nih. Apa sih tujuan saya melakukan saya ubah pertanyaannya. Apa sih tujuan saya menuliskan bagian yang saya kasih kotak biru? Semuanya jawab di kolom chat. Bukan ngomong, semuanya jawab di kolom chat. Apa tujuan saya menuliskan bagian yang saya kasih kotak biru? Ngapain sih saya nulis capek-capek kayak gini? Yuk. Tujuannya apa? Imam udah jawab. Yuk yang lain. Tuh Bu, tadi pertanyaannya apa? Ayo pertanyaannya apa? Oke. Memastikan loop berhenti, membuktikan loopnya bisa berhenti, algoritma berhenti di kondisi tertentu, loopnya berhenti, oke. Pada saat iterasi akan dapat mengetahui pada kondisi mana loopnya akan berhenti agar tahu kapan loop berhenti. Supaya tahu loop berhenti, memberikan pernyataan loop berhenti pada saat tertentu. Fiona jawabannya kebanyakan. Maksudnya kamu berhenti aja. Karena mengembalikan hasil yang benar itu bukan bagian yang saya kasih kotak biru, bukan ya? Oke. Mengetahui kondisi loop. Ya. Paham berarti ya? Kenapa saya nulis bagian yang kotak biru ini adalah untuk menunjukkan bahwa ini nih. Kan saya mengklaim algoritmanya berhenti. Nah, tunjukin dong kapan algoritmanya itu berhenti, pada kondisi apa dia berhenti. Ya benar gitu, kondisi si loopnya ini berhenti bisa benar ternyata. Z-nya kan dibagi 2 terus. Ya kan? Maka pada suatu saat dia akan jadi 0. Kalau dia sudah 0, maka algoritmanya berhenti. Gitu ya. Jadi nulis kayak gini tuh tujuannya untuk menunjukkan bahwa algoritmanya itu bisa berhenti. Ya. Membuktikan. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya, jawab juga di kolom chat. Yang saya kasih kotak warna apa ya? Saya punya warna apa lagi? Yang saya kasih kotak warna coklat, harusnya warna coklat ini. Warna apa? Yang kotak gede di bawah, yang ada garis-garis dash-dash ini. Ngapain saya nulis yang saya kasih kotak coklat ini? Untuk apa? Tulis di kolom chat juga. Supaya semuanya menjawab ya.
Kalau jawab pakai suara kan cuma 1, 2. Pertanyaannya adalah, untuk apa sih saya menulis panjang lebar bagian saya kasih kotak ini? Untuk apa? Afrian membuktikan klaim dari algoritma tersebut benar. Hasil didapat sesuai dengan yang. Imam benar. Hafiza benar. Tita benar. Farah bukan Farah. Bukan gitu Farah jawabannya. Fiona enggak, salah. Egi salah. Jose salah. Fahriza benar, membuktikan hasilnya benar. Hasil dari algoritma tersebut ya. Denny salah. Faiz salah. Algoritma berjalan sesuai dengan hipotesis. Itu adalah jawaban untuk keseluruhan ini, Faiz. Yang saya tanyakan adalah yang saya kasih kotak ini aja, yang ada dash-dash-nya ini. Ada apa? Garis-garisnya. Pertanyaan saya, menjelaskan hasil dari algoritma. Bukan menjelaskan, membuktikan. Adi ya, bukan menjelaskan hasil dari algoritma, tapi untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa hasil yang dikeluarkan algoritma itu adalah benar. Pak Ahmad ya, betul. Windu benar. Dika benar. Zakia bukan gitu, itu masih terlalu umum. Egi salah. Hanafi membuktikan kalau hasil akhirnya X sama dengan Y dan Z. Kalimat kamu salah. Arbrian kurang dikit. Menyatakan hasil dari algoritma, bukan. Untuk menunjukkan bahwa hasil dari algoritma itu benar. Salah, bukan. Menunjukkan bahwa algoritma itu mengeluarkan hasil yang benar. Rizky Nugraha benar. Azril, jawabannya masih terlalu umum. Apakah klaim kita benar atau tidak, itu adalah keseluruhan dari terminasi dan hasil. Tapi yang saya tanyakan yang bagian hasil ini aja. Otnil, bukan gitu Otnil. Rizky Nugraha, hasil algoritma itu. Oh, tadi udah ya. Rifki. Hanafi, salah. Looping tersebut benar bukan? Indra. Antoni Masalim, betul. Zaid benar. Hanif benar. Tadi Rizky Nugraha juga benar. Mas Ayu, mengetahui agar jawaban dari algoritma benar atau tidak. Gimana tuh jawaban dari algoritma? Bukan jawaban ya, tapi result, hasil, return value. Makanya disebutnya itu hasil. Hasil ini lebih ke output ya, output dari algoritma. Gitu maksudnya ya. Yang saya maksud dengan kata hasil ini adalah output dari algoritma. Algoritmanya mengoutputkan yang benar. Oke, gini ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya akan selain menanyakan detail-detail menghitung kayak gitu, saya juga akan mengatakan ini tuh buat apa sih, ini tuh buat apa gitu, supaya kalian tuh paham. Terus ngapain sih kayak gini, ini tuh kenapa kayak gitu, supaya kalian tuh lebih paham. Kalau kalian cuma ngitung-ngitung doang itu, ya semua juga bisa ngitung gitu. Tapi yang bisa memaknai itu biasanya nempelnya lebih lama. Oke, satu pertanyaan lagi. Farah, saat saya mengerjakan, saya selalu bingung apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalian kan sudah tahu ya, sebentar saya coba ulang lagi. Karena minggu depan sudah ganti topik. Nah, fokusnya di sini. Yang saya kasih ini ya. Untuk correctness pembuktian kebenaran atau correctness proof dari algoritma iteratif, fokusnya di 3 poin ini. Bangun loop invarian dulu. Habis itu pakailah induksi matematis untuk membuktikan loop invarian itu benar. Selanjutnya baru terakhir correctness proof dengan menggunakan loop invarian. Kayak gitu. Nah, masalahnya adalah biasanya yang paling susah bagi mahasiswa itu adalah loop invarian kan. Bagaimana membangun loop invarian.
Yang pertama tadi, makanya tadi ingat nggak pertanyaan pertama saya di awal? Loop invariant itu apa sih gitu kan? Apa sih yang dikandung? Apa sih isi dari loop invariant? Loop invariant itu merepresentasikan apa? Saya bilang kan, kalian menjawab sendiri kan? Pola dari berbagai variabel yang ada pada algoritma itu. Nah, gimana cara mendapatkan pola? Nah, kalian tracing algoritmanya. Mana tadi hasil tracingnya? Bukan. Ini kan, ini adalah tracing yang kalian lakukan. Nah, tracing seperti ini kan harus memahami algoritmanya. Ini kan algoritmanya sederhana ya. Kalau Z-nya kalau Z-nya 1 kayak gimana sih hasilnya? Oh, kayak gini. Kalau Z-nya 2 kayak gimana sih? Oh, ternyata begini. Kalau Z-nya 3, oh ternyata begini. Maka saya bisa ambil pola di sini. Kenapa angka di sini ternyata selalu mengikuti nilai Z? Ini ada Y, ada X. Oh, kalau kayak gitu ini adalah pola yang ada pada algoritmanya. Gitu. Jadi nilai X2 itu nilai X akhir ya, nilai X akhir di sini akan selalu memenuhi pola X, Z, dan Y. Nah, dia akan menghasilkan Y kali Z. Kayak gitu. Saya ngasih PR-nya apa aja sih? 5 ya. 5 itu ada yang tentang array nggak? Saya lupa PR-nya. Nggak ada yang, ada ya tentang array kan ya? Sorting gitu ada nggak? 5. Sorting ada? Ada ya? Nah, coba kalian kerjakan. Sorting itu malah sebenarnya gampang, nggak sepanjang kayak gini. Gak apa, latihan ya, latihan. Gitu. Jadi saya akan coba bahas nggak terlalu lama. Saya akan kasih feedback insya Allah ya satu persatu untuk yang kalian kerjakan. Makanya di LMS itu untuk setiap soal saya minta satu submission kan, jadi supaya saya bisa bahas kesalahan yang mungkin akan saya temukan dari pekerjaan kalian di tiap soal itu. Kalau kalian ngumpulinnya untuk 5 soal sekaligus, susah ngasih feedbacknya, makanya satu-satu gitu ya. Dan bentuknya di LMS itu bukan assignment, tapi kayak kuis kan, yang kelihatan itu adalah kuis, padahal itu assignment sebenarnya. Gitu ya, supaya semoga saya bisa ngasih feedback. Nah, insya Allah minggu depan, udah ada asisten yang akan membantu saya, semoga membantu saya untuk ngasih feedback ke kalian gitu. Jadi kerjain ya. Kalau kalian ngerjain ya gimana bisa ngasih feedback. Gitu. Gitu ya. Jadi betul Farah, kerjakan latihannya, banyak-banyak latihan. Nanti kalau dari yang latihan sudah saya berikan masih kurang, boleh nanti minta lagi. Supaya bisa tahu variasi, berbagai variasi. Tapi intinya tadi itu. Intinya mana? Intinya adalah saya balik lagi ke sini. Intinya di sini ya. Ini adalah inti. Kuncinya di sini. Ini pegang kuat-kuat, baru nanti kalian memikirkan detail. Kalau induksi matematika kalian udah tahu. Ini juga udah tahu. Nah, di sini nih, latihan membangun loop invariant. Gitu ya. Tapi kapan-kapan mungkin kalau kita ada waktu lagi, boleh tanya jawab, tapi selain online kayak gini ya. Kalau misalnya nggak keburu, manfaatkan forum diskusi untuk nanya ke saya, dan kalau saya belum jawab, saya dicolek. Ya. Nah, kalau kalian nanya di forum itu kan supaya yang lain juga tahu jawabannya. Ikut belajar ya. Jadi nggak pinter sendirian. Apa enaknya pinter sendirian? Nggak enak kan? Nah, itu pinter rame-rame. Gitu, oke. Udah jam 3 lewat. Udah ya kuliahnya. Thank you atas atensinya. Semoga tetap semangat. Minggu depan kita udah ganti topik. Kita masuk ke algoritma rekursif. Ini jauh lebih gampang insya Allah dibanding iteratif. Kenapa jauh lebih gampang, Bu? Karena cuma pakai induksi matematis aja. Langsung pakai induksi matematis untuk membuktikan kebenaran algoritma rekursif. Jadi nggak usah pakai loop invariant gitu, nggak usah.
Jadi kata saya makanya lebih gampang. Gitu ya. Oke, thank you. Tetap semangat belajar, jangan menyerah. Kita ketemu pekan depan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.